Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi, edisi Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Mari sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Sepanjang malam Engkau telah melindungi dan menyertai istirahat kami. Pagi ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan keadaan yang segar, keadaan yang sehat. Terima kasih untuk kasih karunia dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin duduk diam, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya yang akan mengambil tema Sehati Melayani Sang Ilahi. Nats Alkitab akan diambil dari surat Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Mei ini, saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang kawasan Curug Jumok atau air terjun Jumok. Terdapat
di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, di lereng Gunung Lawu. Kira-kira 2 jam perjalanan jauhnya dari kota Semarang atau 1 jam perjalanan dari kota Solo. Semoga dengan latar belakang kawasan Curug Jumok ini kita beroleh kesegaran dan kita semakin bersemangat untuk memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Colin Marshall dan Tony Payne dalam bukunya Program versus Jemaat memberikan sudut pandang tentang orientasi gereja yang bertumbuh. Mereka menuliskan bahwa salah satu indikator pertumbuhan gereja adalah memuliakan Allah dan menghasilkan buah. Bagian firman yang mereka pakai untuk menjelaskan hal tersebut adalah surat Filipi. Dalam surat ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita bisa baca di dalam Filipi pasal pertama ayat 27. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus dapat diwujudkan melalui kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayatnya yang kedua. Kesatuan tersebut mencakup berbagai hal seperti satu hati, satu pikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Semua kesatuan tersebut diperjuangkan demi satu Allah yang disembah oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itulah, segala jenis keinginan daging harus dihilangkan di dalam kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus. Sebaliknya, Paulus menasihatkan agar jemaat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 5-6. Merendahkan hati seperti Kristus merupakan sebuah panggilan bagi jemaat Filipi. Jemaat didorong untuk mengesampingkan motif egois dan persaingan sepele agar bisa berjuang bersama demi Injil. Dengan demikian, umat Tuhan dapat bersinar seperti mercusuar dalam masyarakat yang sesat di sekitar mereka. Akhirnya, hanya Allah yang dikenal dan dimuliakan melalui semua itu. Semua yang Paulus tuliskan tampaknya terlalu ideal dan terlalu sulit untuk dilakukan dalam kehidupan umat Tuhan masa kini. Itu memang benar. Namun, seperti halnya jemaat Filipi, kita tidak akan bisa bersatu dalam Kristus dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itulah, kita membutuhkan kekuatan dari Allah. Bersyukur karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mendoakan kesatuan umatnya, seperti yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21-24. Roh Kudus juga telah diberikan untuk menolong dan menjaga umat percaya tetap hidup selaras dengan kehendak Allah. Jadi, kita tidak perlu takut karena kita tidak berjuang sendiri. Anugerah Allah telah memanggil dan melayakkan kita untuk melayani Dia. Anugerah itu juga yang akan memampukan kita tetap setia menjalani hidup bagi Allah. Kesatuan umat percaya adalah cerminan kesatuan Allah Tritunggal di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kami bersatu dalam kesatuan kasih untuk boleh terus melayani Tuhan di tengah dunia. Ampuni kami jikalau selama ini kami terkotak-kotak, kami terhalang oleh kepentingan pribadi, dan sehingga pelayanan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik justru mengalami hambatan. Mampukan kami setiap anak-anak-Mu, kami yang terlibat di dalam pelayanan di rumah Tuhan, agar kami boleh memiliki kesatuan hati untuk terus melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kami jadi berkat.
Ini permohonan kami, dan kami mohon berkat Tuhan ketika kami hendak memulai aktivitas kami, karya kami, pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerang benih kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang benih, mengalir dalam sungai